Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Katulistiwa, khususnya para peserta didik tingkat MTS maupun SMP di seluruh Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kembali bersama saya Arina Fitriana, atau kalian bisa panggil saya Bu Arina. Kita akan membahas materi kelas 8, yaitu pengertian, faktor pendorong, dan faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN bisa diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Hubungan antar negara-negara ASEAN ini semakin diperlukan karena semakin meningkatnya kebutuhan masing-masing negara yang tergabung dalam ASEAN, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, pariwisata, keamanan, pertahanan, dan lain-lain. Faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melakukan kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertaniannya ke negara Singapura, ataupun sebaliknya, Indonesia mengimpor hasil industri dari negara Singapura. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagai contoh, yaitu organisasi kerjasama ASEAN ini sendiri terbentuk karena kesamaan wilayah, kesamaan iklim satu kawasan. Jadi banyak sekali ya persamaannya. Faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, perbedaan ideologi. Setiap negara memiliki ideologi bangsa masing-masing. Jika setiap negara menutup dirinya dan tidak membuka diri terhadap kerjasama, pasti akan mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun faktanya, dewasa ini hampir tidak ada negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ini menutup dirinya dari kerjasama. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, Indonesia tidak menerima impor hasil pertanian dari luar negeri karena ditakutkan akan menurunkan pendapatan dari petani-petani yang ada di dalam negeri. Dampak dari kebijakan ini juga sebagian besar akan menghambat terjalinnya kerjasama yang harmonis. Kemudian yang terakhir, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama, setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang biasanya menghambat keharmonisan dan terjalinnya suatu kerjasama. Baiklah, sahabat Katulistiwa, semoga video kali ini bisa kalian pahami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.